Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam video ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan beberapa perintah dalam command line atau CMD yang biasanya berkaitan dengan jaringan komputer, baik itu untuk konfigurasi ataupun testing jaringan. Berikut video praktikum yang akan saya lakukan. Pertama-tama buka terminal command line atau CMD. Kemudian dapat diketikkan perintah-perintah sebagai berikut. CD atau change directory adalah baris perintah yang digunakan untuk berpindah-pindah directory atau folder. Cara menggunakannya dengan mengetikkan CD diikuti nama tujuan directory atau path-nya. Di sini saya menggunakan perintah CD untuk berpindah ke folder documents yang berada dalam directory default atau bawaan, yaitu di home. Kemudian kembali ke home atau naik satu level ke folder parent dengan mengetikkan cd ... Selanjutnya, perintah cls atau clean screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar CMD atau terminal. cls/tanda tanya merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan dokumentasi bantuan dan berisi deskripsi serta panduan cara penggunaan perintah cls. Kemudian dir/tanda tanya, fungsinya hampir sama untuk menampilkan dokumentasi perintah dan deskripsinya. Di sini dir digunakan untuk menampilkan list dari file atau subdirectory dalam folder directory yang sedang dikunjungi atau sedang aktif. Lalu berikutnya untuk perintah ipconfig saya akan menjalankan command line pada administrator karena berhubungan dengan konfigurasi jaringan pada komputer. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer seperti berikut. Kemudian perintah ipconfig/all akan memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan seperti berikut. Kemudian perintah ipconfig/tanda tanya akan menampilkan semua dokumentasi terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya atau merupakan dokumentasi dari ipconfig. Selanjutnya, perintah ipconfig/release digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali sebagai berikut. Selanjutnya, perintah ipconfig/renew digunakan untuk menetapkan IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya, ipconfig/display-DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk koneksi localhost seperti berikut. ipconfig/flush-DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset cache DNS. Ketika DNS di-flush dan menggunakan perintah ipconfig/display-DNS, maka outputnya menunjukkan list DNS-nya kosong karena cache-nya dibersihkan pada saat itu. Untuk itu, digunakan perintah register DNS untuk mendaftarkan kembali komputer pada DNS terdekat. Selanjutnya, ipconfig/register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat, dan ketika beberapa saat setelah dijalankan, maka cache DNS yang tadinya kosong karena dibersihkan menggunakan flush DNS akan kembali berisi DNS yang telah didaftarkan seperti berikut. Selanjutnya, perintah ping atau akronim dari paket internet gover, yakni sebuah perintah yang digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain.
Caranya dengan mengirim paket pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan ketika komputer memiliki koneksi internet. Jika tidak, maka hasilnya akan menunjukkan paket loss dan permintaan tidak dapat terpenuhi atau timeout. Contohnya seperti berikut ketika melakukan ping pada alamat google.com. Dapat dilihat informasi alamat IP, besar paketnya, waktu pengiriman, dan batas waktu atau time to leave, dan keterangan hasilnya. Kemudian, berikut cara-cara penggunaan perintah ping, misalnya dengan memberikan parameter strip T yang membuat ping berjalan terus, dan untuk berhenti cukup dengan tekan Ctrl C. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Mirip dengan fitur Task Manager, hanya saja yang membedakan adalah Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut keterangan dari output netstart. Proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Local address menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Lalu foreign address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian state menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Beberapa state penjelasannya sebagai berikut. Listening, siap untuk melakukan koneksi. SYN_SEND, mengirimkan paket SYN atau mengirimkan paket SYN. SYN receive, menerima paket SYN. Establish, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Time_wait, sedang menunggu koneksi. Beberapa parameter untuk perintah netstart ada netstart A untuk menampilkan semua koneksi baik listening maupun yang tidak. Netstart E menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Netstart N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Netstart O menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Netstart S untuk menampilkan statistik per protokol. Netstart R untuk menampilkan routing table. Selanjutnya, perintah traceRT atau traceroute digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan ICMP sama seperti ping berupa echo request ke tujuan dengan nilai time to leave yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Contohnya seperti berikut ketika menggunakan traceroute untuk alamat www.microsoft.com. Perintah pathping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan traceroute. Berikut contoh penggunaannya. Kemudian, NSLOOKUP adalah perintah atau tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS seperti berikut. Perintah netsh digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan, baik IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya, perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route
atau perintah root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway, seperti beberapa contoh penggunaannya sebagai berikut. Misalnya, root print untuk menampilkan list routing table. Kemudian yang terakhir adalah perintah net. Ketika diketikkan, perintah ini akan menampilkan beberapa pilihan opsi yang digunakan untuk membantu dan menganalisa konfigurasi jaringan ataupun membuat modifikasi. Contohnya menggunakan net statistik untuk menampilkan layanan konfigurasi jaringan yang berjalan atau net user untuk menampilkan list akun pengguna. Demikian video praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.